di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, 28 pemain dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober nanti. Pemanggilan ini seharusnya menjadi momen yang antusias. Namun, begitu daftar nama dikeluarkan, publik justru dibuat bertanya-tanya ada nama yang terlupakan dalam pemanggilan pemain kali ini. Sejumlah nama langganan timnas kini tidak dipanggil Patrick Kluivert. Lantas apa alasan dibalik keputusan yang mengejutkan ini? Apakah tidak dipanggilnya nama-nama tadi karena masalah ego, menit bermain di klub, atau bahkan karena kebugaran? Dua pekan lagi, saudara, timnas akan mengarungi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan mulai dilakukan, termasuk pemanggilan 28 pemain untuk menghadapi dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Ke-28 pemain yang dipanggil rencananya akan mulai berkumpul pada awal bulan Oktober nanti, terutama yang bermain di Liga Indonesia. Sedangkan saudara, pemain yang bermain di Eropa, mereka akan langsung bertolak ke Arab Saudi untuk menghemat waktu. Timnas dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 waktu Indonesia dan melawan Irak pada 12 Oktober waktu Indonesia. Saudara, sejumlah pemain yang biasanya menjadi langganan memperkuat tim nasional kini di saat momen penting justru tak dipanggil, saudara. Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah si bocah ajaib, ada Marcelino Ferdinand. Selain Marcelino Ferdinand, sejumlah nama yang tak dipanggil Kluivert yakni Nadeo Argawinata, Mes Hilgers, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Ivar Yener, dan juga Adrian Wibowo. Lalu apa sebenarnya yang menjadi alasan Kluivert tidak memanggil nama-nama pemain ini ke dalam skuad Garuda? Marcelino Ferdinand selalu dipanggil memperkuat timnas dan menjadi andalan. Saat masih diasuh Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand menjadi andalan di lini serang. Di era pelatih Patrick Kluivert, Marcelino juga selalu mendapat panggilan timnas dan kerap dimainkan baik dari starter maupun pemain pengganti. Namun kali ini Marcelino tidak dipanggil untuk memperkuat timnas. Belum mendapat kesempatan bermain di klub diduga menjadi alasan tidak dipanggilnya pemain berusia 21 tahun ini. Marcelino kurang mendapat menit bermain kala membela Oxford United. Kini ia dipinjamkan ke klub Slovakia AS Terenzin. Selain itu, Marcelino juga dikabarkan tengah mengalami cedera saat melawan Lebanon di ajang. Namun saudara, tak selamanya pemain selalu mendapatkan pujian. Marcelino Ferdinand sempat mendapat kritik dari warganet saat timnas menghadapi Taiwan di laga FIFA Matchday pada September kemarin. Pasalnya, ada sejumlah momen Marcelino kerap kehilangan bola hingga membuang peluang. Warganet menyayangkan penampilan Marcelino yang dinilai egois dan tidak dalam performa terbaiknya. Dan saudara, selain Marcelino Ferdinand, pemain langganan timnas lainnya yang tidak dipanggil kali ini adalah Mes Hilgers. Kondisi Mes Hilgers ini bisa dikatakan cukup rumit, saudara. Gagal hengkang dari FC20, Mes Hilgers justru terpinggirkan dari skuad utama klub tersebut. Padahal pada musim lalu, Mes Hilgers selalu jadi andalan lini belakang FC20. Penyebabnya, Mes Hilgers belum mau memperpanjang kontrak yang akan habis di musim depan. Sampai saat ini, bek timnas ini melewatkan total 6 pertandingan di Liga Belanda musim ini, saudara.
Media asal Belanda, Twente Insite ikut menyoroti nasib Maes Hilgers di timnas Indonesia. Mereka menilai Maes dalam posisi yang berat karena konflik dengan klubnya. Mereka menilai tidak dipanggilnya Maes Hilgers di timnas cukup rasional. Dan saudara, Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga buka suara terkait absennya Marcelino Ferdinand dan Maes Hilgers pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya Sinulinga bilang pemanggilan pemain merupakan hak prerogatif pelatih dan tak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk federasi. Karena masalah kontrak klubnya, jadi kita nggak mau dia kehilangan konsentrasi, karena konsentrasi di sepak bola konsentrasi sangat penting, sehingga wajar kalau Maes kita kasih waktu, kasih ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahannya. Kalau Marcelino saya rasa kan ini juga karena hasil bisa dikatakan, saya nggak tahu ya kenapa di pelatih milih pemain dan sebagainya, kan mungkin karena jam bertandingnya belum ada gitu. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan pelatih di samping mungkin hasil evaluasi kemarin. Analis sepak bola Haris Pardede mengatakan tidak dipanggil Maes Hilgers membuat stok pemain belakang sangat terbatas. Menurutnya saudara, alasan tidak dipanggilnya Hilgers karena sedang mencari klub yang tidak masuk akal. Karena dia fokus untuk mencari klub, ini lucu sekali sebenarnya ya. Karena artinya 2 kali pemanggilan untuk internasional Matters yang kemarin kan lawan Lebanon dan Taiwan atau China Taipei juga gara-gara dia sedang cari klub, sekarang juga cari klub. Mungkin ini untuk pertama kalinya di dunia ada pemain yang tidak membela timnas gara-gara sibuk mencari klub ya. Jadi ini satu catatan yang terakhir. Saudara, selain Marcelino dan Maes Hilgers, pelatih Patrick Kluivert juga tidak memanggil kiper Nadeo Argawinata. Di posisi kiper, Kluivert memanggil 3 nama, yakni Emil Audero, Martin Pas, dan juga Hernando Ari. 3 kiper ini kerap menjadi andalan di bawah mister gawang timnas Indonesia. Meski bermain apik saat membela klub Borneo FC, namun Nadeo masih kalah bersaing dengan Emil Audero yang juga tampil piawai kala menjaga gawang Cremonese, Martin Pas, dan Hernando Ari. Dan saudara, selain itu ada juga nama Asnawi Mangku Alam. Di era Sinteyong, Asnawi selalu menjadi pilihan utama saudara. Bahkan ia dipercaya menjabat kapten timnas selama bertahun-tahun di era kepelatihan Sinteyong sebelum Jay Izzes datang. Nampaknya saudara, kini posisi back Port FC ini di timnas sudah tergeser. Di awal Patrick Kluivert menukangi Indonesia, Asnawi tidak dipanggil. Asnawi sempat dipanggil untuk laga melawan Tiongkok dan Jepang, namun tak masuk dalam daftar susunan pemain. Ia dinilai kalah bersaing dengan sejumlah nama seperti Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Jakob Sayuri di posisi bek sayap kanan. Dan saudara, pemain langganan timnas era Sinteyong lainnya yang juga tak dipanggil timnas adalah Arhan Pratama atau Pratama Arhan. Pratama Arhan dulu sering membuka peluang timnas untuk mencetak gol melalui lemparan ke dalam. Arhan sempat dipanggil untuk FIFA Matchday pada Maret dan Juni 2025, namun tak masuk dalam daftar susunan pemain. Kluivert lebih memilih memanggil Calvin Perdong, Dan James, dan Shane Patinama, dan juga Yance Sayuri. Kemudian saudara, ada nama Ivar Jenner yang tidak dipanggil oleh Kluivert. Gelandang muda klub Jong Utrecht ini juga sempat menjadi andalan lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner pun klarifikasi terkait tidak dipanggilnya ke skuad Garuda melalui unggahan di story eksklusif Instagramnya. Ivar Jenner mengaku sedang fokus pemulihan cedera.
Dan saudara, Patrick Kluivert telah memanggil 28 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Irak. Di mana dari 28 pemain tersebut, Kluivert memanggil pemain naturalisasi baru Miliano Jonathans dan juga Mauro Zylstra. Selain itu, ada Ole Roumanie yang sempat absen akibat cedera. Pemanggilan Mauro Zylstra bisa jadi menjadi salah satu opsi lini depan timnas Indonesia kala Ole Roumanie belum sembuh total dari cederanya. Mauro Zylstra awalnya diproyeksikan untuk timnas U23 dan kini bisa menjadi alternatif ataupun kompetitor yang bagus untuk Ole Roumanie di posisi ujung tombak Garuda. Selain Mauro, ada nama Miliano Jonathans. Miliano Jonathans dipilih karena mencuri banyak perhatian melalui serangan menusuk ke jantung pertahanan lawan. Ole Roumanie yang sempat mengalami cedera dan khawatirkan tak bisa memperkuat timnas di putaran keempat, ternyata saudara masuk dalam 28 pemain yang dipanggil membela timnas. Meski belum bermain reguler di klub karena masih dalam pemulihan cedera, namun Kluivert masih ingin menggunakan jasanya sebagai juru gedor timnas Indonesia. Ketajaman dan produktivitas gol Ole Roumanie saat membela timnas patut diperhitungkan. Saya agak khawatir di lini depan karena Ole Roumanie kan dipanggil tapi dia sebetulnya kan sudah lama absen karena dia cedera. Tapi mudah-mudahan dia bisa langsung fit ya, langsung tune in lagi dengan pemain karena dia yang paling produktif dalam pertandingan internasional resmi tim Indonesia di luar pertandingan persahabatan. Saudara, 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia adalah pemilihan tim kepelatihan. Pelatih sejatinya tahu bagaimana kondisi tim dan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan yang akan dihadapi. Selain persiapan, doa dari pecinta sepak bola Indonesia juga dibutuhkan penggawa timnas agar bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga pemain-pemain yang dipanggil mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dan juga membawa Garuda ke Piala Dunia.